untuk design thinking dan proses dan ininya mungkin saya langsung aja saya skip aja kali ya. Saya mungkin langsung di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan adalah misalnya mencoba untuk mendesain ini untuk siapa. Jadi kalau saya lihat permasalahan di sana hampir sama mungkin dengan Pak Ritno, kita ada keterbatasan untuk jaringan dengan jaringan juga. Jadi mungkin saya mau fokus satu di pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau misalnya aplikasi yang saya buat nanti mungkin bisa dipakai untuk murid dan guru untuk di pelajaran bahasa Inggris. Kesulitan untuk yang desain problemnya mungkin yang paling mendasar adalah murid agak kesulitan untuk menghafal pembendaharaan kata. Kemudian sumber daya di sana yang dimiliki di sana kan ada modul, ada kurikulum, kemudian ada kamus lah. Kemudian defining the problems, kalau misalnya dari sisi murid, mungkin murid bosan untuk baca buku dan kamus yang tebal dibawa kemana-mana. Kemudian kalau behave dari murid kan dia biasa selalu bawa HP, terus kemudian suka bermain games. Makanya kalau lihat dari sisi pandang user membutuhkan media pembelajaran yang dapat menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami dan bersifat mobile. Oleh karena itu, di tahap IDEAT ini, saya berpikir untuk membuat aplikasi kamus bahasa Inggris di mana terdapat kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga ini mungkin kalau dikembangkan, saya juga rencananya mungkin mau bikin ini sekaligus bahasa daerah, supaya mungkin bisa lebih relate dengan keadaan di sana. Kemudian prototipe yang saya buat mungkin baru sampai seperti ini Bu, untuk user interface-nya saya masih kembangkan lagi karena saya belum tahu ini. Yang pasti di sini ada vocabularies, kemudian ada pronunciation-nya kalau misalnya diklik juga. Kemudian untuk evaluasinya atau pengetesannya mungkin saya akan menggunakan flashcard atau game yang interaktif lah, atau semacam kuis begitu. Ya, kalau kurang lebih sih mungkin di saya baru sampai di sini Bu. Karena saya berpikirnya kan ada, sebenarnya yang pertama sih agak kesulitan ini memahami tugas yang diberikan Ibu gitu. Karena kalau untuk dari sisi empati sama ide itu kan harusnya kita kan harus ada penelitian riset awal gitu ya. Kalau saya sendiri kan posisinya sebenarnya sebagai widya suara. Saya bukan guru. Ini pun sebenarnya saya ambil dari salah satu CPNS waktu itu. Dia mengemukakan tentang pembuatan kamus ini gitu. Jadi makanya saya ambil dari situ. Untuk riset yang lebih mendalamnya lagi, saya ada minta untuk disebarkan kuesioner sebetulnya untuk ini. Ya. Terus yang kedua mungkin sebenarnya saya ada beberapa gitu, ada 3 mungkin untuk desain thinking yang ini. Yang kedua mungkin yang saya dialami di sana juga, misalnya ada, tapi tidak berhubungan dengan ini Bu, dengan pembelajaran jadinya. Misalnya untuk inventory di puskesmas untuk obat-obatan, di mana kendala yang sering dialami adalah banyak obat-obatan yang sifatnya kadaluarsa sehingga tidak terpakai. Tapi ada juga obat-obatan yang dia justru kekurangan gitu. Saya berpikir kalau misalnya di puskesmas satu dia ada kelebihan, puskesmas lain ada kekurangan, seharusnya kalau ada sistem inventory yang bisa mengatur semua, itu bisa diatur lewat aplikasi mungkin. Jadi ada kekurangan di sini di mana, ada berapa, sehingga bisa diatur dari gudang mungkin. Itu. Terus yang ketiga adalah ini kalau berhubungan dengan penelitian yang saya mau ambil kan nanti mungkin untuk di di social learning. Jadi untuk di coaching dan mentoring, tapi lebih fokus ke learning journey. Jadi kalau tadi dari tab masa depan tadi itu misalnya banyak yang lewat LMS, pembelajaran lewat LMS misalnya 10%, kemudian coaching dan mentoring itu kan sifatnya mungkin 20%,
dan 70% kan dari praktek langsung. Nah, 20% ini yang saya mau incar untuk di coaching dan mentoring. Jadi ada di 20% ini coaching dan mentoring ini kan atau learning journey-nya belum dibuat lah, artinya belum ada learning journey yang bisa memetakan misalnya pembelajaran di LMS sudah terpenuhi, terus kemudian setelah ini apa nih yang mereka buat gitu, misalnya project based learning-nya apa yang mau mereka buat, atau dari problem based learning-nya apa, karena tujuan akhirnya adalah mereka diminta untuk membuat project di mana untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama di kelas yang klasikal 10%. Ya, mungkin kok dari saya mungkin seperti itu, Bu. Oke, mungkin kita perjelas ya di sini. Kalau model yang disajikan tadi, ya permasalahan yang digali itu kan ada poin tadi apa ya? Siswa membawa kamus kemana-mana ya. Begitu ya Pak Yajid ya. Siswa membawa kamus kemana-mana itu poin pertama. Terus berarti kan sudah mulai mengerucut ya. Terus yang kedua apalagi tadi? Mungkin dari karakteristik ininya Bu, mereka selalu bawa HP gitu kan. Membawa HP. Iya, jadi mungkin lebih suka lihat dari HP, sementara tapi kalau lihat HP kan kalau di kita kan sebenarnya pakai Google Translate paling gampang. Cuma kan di sana nggak ada jaringan gitu. Oh ya, itu juga poin pertama, poin kedua ya. Jadi ada beberapa poin. Nah, saya teringat jadi gini, untuk metode pengembangan itu memang berbeda ya dengan metodenya design thinking. Kalau di pengembangan itu kan menganalisa. Nah, design thinking itu lebih ke arah bagaimana memahami pengguna. Ya, bagaimana apa permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, sehingga outputnya itu adalah sebuah inovasi. Ya, saya teringat ketika saya dulu kuliah S2 ya, ada mata kuliah psikologi ya, saya mengambil mata kuliah psikologi waktu itu. Nah, waktu itu kami sudah saya pernah ceritakan ya di kelas ini ya. Apa sudah saya pernah ceritakan di kelas ini ya? Belum apa sudah belum, ya? Belum, Bu. Kalau yang belum, Bu. Salah satu cara ya selain mendata ya, membuat kuesioner seperti yang kemarin yang template-nya Canvas itu, salah satu cara untuk lebih memahami bagaimana kita bisa mendalami ya, menyelami, empathize di situ adalah kami diminta berjalan waktu itu untuk misalkan mau merancang sebuah misalkan inovasi dalam hal public kebutuhan untuk difabel ya, seperti apa. Nah, waktu itu kami diminta berjalan ke kota berpasangan ya, berjalan ke kota berpasangan. Jadi berangkat pertama siapa, kemudian yang satunya menuntun, yang satunya tutup mata. Ya, sampai di kota misalkan sekitar 2 kiloan lah dari kampus, kami dibatasi waktu ya. Jadi disuruh berjalan selama berapa menit, kemudian di menit tertentu ya. Setelah itu kami diminta kembali, intinya jam sekian sudah harus di kampus. Nah, kemudian pulangnya bergantian, ya pulang bergantian ke rumah, ke kampus, satunya ditutup, satunya menuntun. Nah, setelah sampai di kelas, kami diminta mengekspresikan, menggambarkan bagaimana rasanya menjadi seorang difabel. Ya, apa saja yang dirasakan, apa saja yang dibutuhkan, apa yang menjadi apa yang kita andalkan, indera apa yang kita andalkan ketika menjadi seorang difabel, misalkan tidak bisa melihat ya,
buta ya seperti itu. Nah, setiap orang punya pengalaman ya. Setiap orang punya pengalaman berbeda. Ada yang sebagian besar mengatakan kami mengandalkan indera pendengaran. Kami sangat bergantung pada teman untuk menunjukkan arah ketika bla 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 bla. Jadi detail banget di situ, sehingga di situ terkumpullah permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan apa yang dibutuhkan. Itu sangat spesifik. Sama halnya ketika learning journey untuk orang-orang difabel. Apa yang dirasakan ketika mereka misalkan ingin juga menggunakan sebuah teknologi enhanced learning ya. Nah, kita merancangnya harus seperti itu ya. Kalau kita tidak misalkan tidak berperan seperti mereka kan digantikan dengan kuesioner-kuesioner yang ada. Nah, tetapi kuesioner yang ada kadang tidak cukup untuk bisa menerjemahkan sesuatu hal yang dibutuhkan. Ada sesuatu hal yang sulit diinterpretasi, sulit digali melalui sebuah kuesioner. Nah, sehingga itu adalah sebuah ini ada kaitannya ya. Ini ada kaitannya dengan jadi pelajaran psikologi ini bukan tahapan dalam rangka belajar design thinking waktu itu, bukan. Tetapi secara umum ya, tetapi tahapan implikasinya itu macam-macam. Bisa ke design thinking, bisa juga ke pengembangan karakter. Bagaimana karakter itu dibangun, dimulai dengan moral feeling. Dimulai dari moral knowing, kemudian moral feeling, kemudian moral action. Ya, ini tahapannya Licona seperti itu ya. Nah, moral knowing di Indonesia ini, maaf ini melenceng sedikit ya, tapi ada kaitannya. Moral knowing di Indonesia, karakter itu dipelajari hanya moral knowing. Ya, di kelas itu apa itu jujur itu seperti apa, cinta tanah air itu apa, itu moral knowing. Ya, belum sampai pada moral feeling. Moral feeling itu ketika kita sudah berempati ya, merasakan, itu moral feeling. Dari moral feeling ini nanti ada moral action. Ya, dari ini nanti akan ada moral action. Nah, itu sebetulnya hampir sama dengan sama seperti yang dilakukan tadi. Hanya mendefinisikan ini, tapi kan feel-nya itu belum dapat. Ya. Apa sebetulnya kalau definisi yang misalkan diberikan ini kurang, itu belum sampai pada tahapannya design thinking ya. Penelitian pengembangan layaknya seperti itu, kita sudah bisa menemukan mendapatkan jawaban itu tanpa menggunakan design thinking. Itulah kenapa design thinking ini banyak digunakan untuk menghasilkan sebuah inovasi. Ya, entah itu bukan hanya tool, tetapi kebijakan itu juga bisa dari design thinking. Sehingga design thinking ini memang sangat populer ya, bukan hanya di pendidikan saja, tetapi di dunia di perusahaan itu juga digunakan terkait produk mereka, itu juga menggunakan itu, inovasi seperti itu ya. Jadi intinya secara umum seperti itu. Nah, di sekolah di Jepang ya, untuk membangun karakter siswa, ada saya pernah nonton di salah satu acara TV, itu siswa itu, semua siswa ada mata pelajaran tertentu ya, siswa itu diminta ke sekolah bawa daster, bawa baju perempuan, semua entah laki-laki atau perempuan, suruh bawa daster. Setelah itu perut mereka dikasih beban sekitar 3 kiloan ya, dikasih beban seperti bantal, kemudian mereka pakai daster. Kemudian pada jam tertentu mereka dibiarkan beraktivitas seperti biasa. Kemudian setelah itu mereka berkumpul di kelas, diminta apa yang menjadi kesan mereka selama mereka berakting ya sebagai seorang hamil. Banyak sekali yang hal-hal yang didapatkan. Ada yang mengatakan saya tidak bisa pasang kaos kaki. Saya tidak bisa pasang kaos kaki.
Kan dari situ kan bisa muncul sebuah inovasi. Ya kan, gimana caranya untuk dibuatlah sesuatu alat untuk membantu orang hamil ketika masang kaos kaki. Itu sederhananya seperti itu ya. Nah, tidak bisa masang kaos kaki, tidak bisa berdiri lama karena ketika masuk ke toilet jongkok sulit, ya kan? Ini inovasinya macam-macam. Sehingga di Jepang itu banyak sekali inovasi di toilet, itu banyak sekali toilet-toilet canggih ya. Itu hasil empati itu. Desain produk, ya kaitannya dengan desain produk mereka. Nah, dari situ ini adalah moral feeling, ya. Kita tidak berbicara design thinking ya. Itu adalah salah satu moral feeling. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah moral action ketika mereka ada di transportasi umum, ya. Mereka kan di Jepang kan sangat mengandalkan transportasi umum ya. Tidak perlu lagi mereka diminta ya, ketika ada orang hamil itu mereka duduk di tempat orang hamil, kan di situ ada khusus ya. Mereka tempat orang hamil itu kosong selalu di Jepang. Ya, karena apa? Mereka ada moral feeling ya di situ ya. Tanpa mereka sudah bisa membayangkan beratnya ini perut dibawa kemana-mana, harus berdiri, ya harus ini, bla bla bla. Mereka sudah merasakan, ya anak-anak sekolah misalkan yang sudah praktek itu adalah empati, ya. Itu empati juga bisa moral feeling ya. Itu juga bisa moral feeling. Bagaimana rasanya? Kalau bagaimana rasanya kita harus merasakan, ya kan? Kalau kemarin memang itu salah satu tool untuk mengkoleksi data ya, apa-apa yang dibutuhkan ketika di tahapan ini. Nah, jauh dari itu. Ada salah satu proyek lagi ya. Ini memang masih khususnya di TAP, kita itu belum, ini baru saya meminta mahasiswa untuk ke design thinking ya. Saya belum baru 2 orang disertasi yang saya bimbing kaitannya DT ini. Nah, saya teringat project ya. Saya teringat project di luar negeri itu bukan lagi project based learning ya, bukan lagi project based learning, tetapi modelnya sudah design thinking approach ya. Nah, itu mereka jadi ada mata kuliah tertentu di mata kuliah, ibaratnya mata kuliah umum lah, itu di kita Kyushu University. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu kami mengundang profesor ya dari kita Kyushu itu berbicara terkait dengan proyek Zero Hunger ya, terkait dengan proyek Zero Hunger. Mahasiswa diminta membuat proyek. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan bagaimana cara SDG ya, untuk SDG ini untuk Zero Hunger, spesifik ke Zero Hunger. Nah, di satu sisi di supermarket itu banyak membuang makanan, ya kan? Banyak membuang makanan. Di sisi lain ada orang kelaparan. Nah, ini bagaimana mematchkan dua ini? Berarti kan yang dibutuhkan sebuah mekanisme, sebuah inovasi dalam mekanisme. Bagaimana prosesnya? Termasuk Gojek itu kan juga sebuah inovasi, di dalamnya ada banyak sekali inovasi-inovasi itu dari empati ya. Mereka mengeksplor ya. Mungkin mereka pastinya mengeksplor itu. Nah, yang pasti di proyek itu akhirnya mereka mahasiswa ini tidak hanya sekedar memecahkan permasalahan, tidak, tetapi mereka riset. Betul, memang dibutuhkan sebuah riset awal ya, tetapi kita di penelitian ini di mata kuliah ini secara garis besar lah, yang penting kita sudah bisa melihat, oh ini inovasinya ada di sini ya, lebih spesifik. Nah, proyek yang tadi akhirnya menghubungkan antara kombini ya,
convenience store ya, convenience store seperti Indomaret. Nah itu sebelum itu expire, itu mereka menyalurkan. Bagaimana menyalurkan itu ada mekanismenya. Saya kurang hafal mekanismenya ya. Nah itu di mekanisme itu tidak dibuat hanya dengan pemikiran tanpa riset ya, tanpa tanpa tahapan. Itu ada tahapannya. Mereka juga harus bekerja sama dengan pemerintah ya, karena tidak bisa juga misalkan ada orang yang mereka juga harus tahu siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak membutuhkan. Nah itu mereka sudah menghasilkan sebuah mekanisme tertentu. Itu salah satu produk dari design thinking. Jadi mekanisme sintaks, strategi itu juga bisa merupakan output dari sebuah design thinking ya. Jadi bukan hanya wujudnya juga dalam bentuk tool, ya wujudnya macam-macam. Saya kira itu secara umum ya. Itu secara umum. Begitu ya Pak Yajid ya. Bu, terima kasih Bu. Sudah bisa dipahami Pak? Ya maksud saya sebenarnya agak ada kekhawatiran ini Bu untuk tugas akhir ini loh. Ya, enggak apa-apa. Karena ini kan proses. Kalau ke sifatnya mungkin makalah mungkin masih bisa ini Bu. Kalau misalnya sifatnya artikel ini kan kayaknya agak berat ya. Maksudnya saya berpikirnya harus agak lebih dalam gitu daripada apa yang mungkin yang saya buat ini kan masih agak jauh gitu untuk jadi dibuatlah apa yang dipahami seperti itu ya. Seperti apa, yaitu yang di ini. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi, kita harus membedakan antara penelitian pengembangan dan penelitian design thinking ini. Kalau kita tidak menemukan ciri khas atau sesuatu yang spesifik yang digali, mungkin dengan metode penelitian pengembangan cukup. Kalau hanya bisa menemukan bahwa di sana siswa membutuhkan sebuah sebuah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana, itu kan tanpa DT pun kita bisa gali ya. Nah ini sekarang sesuatu yang hidden yang mau kita explore. Seperti tadi itu, bagaimana ketika kita berakting sebagai orang buta misalkan, itu kan ada banyak yang bisa sama halnya ketika misalkan 12 tahun yang lalu saya mengembangkan mobile game ya, itu masih berbasis Java 2. Kenapa saya tujukan untuk orang yang ingin pertama kali belajar bahasa Prancis. Kenapa saya mengembangkan itu? Karena pada saat itu saya belajar bahasa Prancis, jadi sempat kursus bahasa Prancis. Jadi pas 2 tahun setelah pulang dari Jepang, pengen banget belajar bahasa Prancis selain bahasa Jepang, pengen. Nah, begitu saya kursus, ada banyak kendala yang saya hadapi. Bagaimana cara menghafal kosakata, pronunciation-nya, bagaimana menginstal kosakata baru ini di kepala itu butuh effort. Sehingga di situ muncullah ide. Itu ada tahapan empati yang saya rasakan sendiri. Sehingga kita sebagai teknolog pembelajaran tidak cukup kalau kita hanya sekedar menyebar kuesioner untuk mengkoleksi data apa kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Kita harus berakting seperti apa yang dirasakan, itu baru akan keluar ide-ide. Ini yang sulit itu misalkan bagaimana cara penulisan apel dalam bahasa Prancis, tulisannya beda, bacanya beda, ya sudah tulisan beda, baca beda. Kemudian kita pasti selalu mencari padanan kata bahasa asing yang terdekat, ya. Misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris pun beda, gimana cara menghafalnya? Kecuali dengan drill, diulang-ulang. Kemudian ada namanya signaling. Signaling itu kita meng-highlight tertentu. Nah itu yang kita mengkombinasikan berbagai jenis teori-teori ya. Teorinya Meyer, teori dari information cognitive processing misalkan ketika kita menggunakan media, seperti itu ya. Nah,
Jadi memang kita harus menyelami ya supaya bisa menghasilkan sebuah inovasi. Dari situlah nanti kita bisa mana saja yang bisa kita di-ideate, mana saja yang bisa kita terjemahkan, ya implementasikan. Kan ada banyak kita hayalannya gini, ternyata sulit juga kita bagaimana merealisasikan seperti itu, ya. Nah, intinya DET itu seperti itu ya, intinya secara umumnya. Oke. Nah, memang ini waktunya sangat terbatas, tapi ini harapannya ini sebetulnya untuk menstimulasi, ya, menstimulasi teman-teman semua bagaimana ketika ini siapa tahu ada yang menuju disertasi ya silakan. Oke, baik, mungkin kita bisa lanjut ya. Kedua, hari ini berapa orang diagendakan? Sesuai requestnya Bu Saida ada 4 rekan Bu. Ya, bisa diringkas-ringkas saja ya. Oke, selanjutnya mungkin Bu Tika, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Mauris. Terima kasih Bu Saida atas kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil design thinking yang sudah saya buat dan izin share screen. Baik, sudah terlihat ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, sudah. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan sedikit terkait dengan design thinking. Jadi design thinking kita ketahui bahwa di dalam design thinking ini ada 4 tahapan, yaitu mulai dari tahapan empathy, kemudian define, ideate, dan prototype serta tes. Pada kali ini saya merancang design thinking terkait dengan produk untuk siswa sekolah dasar, di mana produk ini dikhususkan bagi siswa dasar yang letaknya atau jaraknya dari pusat gunung berapi atau gunung Merapi di Yogyakarta itu radiusnya 15 km, sehingga produk ini memang awal mula muncul atau ide ini muncul itu berdasarkan dari hasil wawancara dan juga analisis kebutuhan terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang pertama di tahap 4S ini saya membaca situasi dan kondisi ya permasalahan yang penting disosialisasikan terhadap kesiapsiagaan bencana erupsi gunung api sejak usia dini. Jadi kebetulan di daerah Kecamatan Pakem, kemudian Kabupaten Sleman di Provinsi DIY itu memang salah satu tempat yang perlu untuk disosialisasikan bagaimana apabila mereka menghadapi ke erupsi gunung api, sehingga dari usia sekolah dasar itu perlu untuk diberikan pendidikan kesiapsiagaan, terutama untuk anak-anak sekolah dasar yang satuan pendidikannya atau SD-nya itu berjarak antara 10 sampai 15 km dari Gunung Merapi. Kemudian analisis kebutuhannya di tahap 4S ini kami melakukan wawancara dengan salah satu kepala unit pelayanan pendidikan Kapanewon Pakem Sleman, yaitu Pak Ponimin. Dari interview yang sudah dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2022 menjelaskan bahwa memang perlu adanya pengembangan produk media pembelajaran yang bisa mengakomodasi pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan bencana erupsi gunung api kepada siswa sekolah dasar, karena gunung api tersebut. Kemudian selain interview dengan Kepala UPT Pelayan Pendidikan juga melakukan yang di Merapi. Di dalam interview itu pun beberapa guru menjelaskan bahwa sebenarnya
dari BNPB, yaitu lembaga yang penanganan bencana, Badan Nasional Penanganan Bencana, memang sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi, baik itu kepada guru maupun kepada peserta didik. Namun dalam sosialisasi itu lebih kepada praktek di dalam ketika ada terjadi setelah terjadinya erupsi gunung api itu, maka apa yang dilakukan lebih kepada hal itu yang disosialisasikan, sehingga perlu adanya konten yang mengarahkan tidak hanya sekedar setelah erupsi, tetapi sebelum atau ketika mulai tanda-tanda atau sudah ada siaga berapa itu sudah ada istilahnya sosialisasi apa yang harus dilakukan oleh anak ketika menghadapi hal itu. Kemudian selain sesudah juga saat atau ketika ada bencana erupsi itu, dan setelah atau pasca bencana apa yang harus dilakukan mereka. Maka butuh satu produk media yang bisa mengakomodasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana di usia sekolah dasar yang bahasanya juga mudah dipahami oleh anak. Kemudian dari interview itu pun akhirnya kami melakukan juga beberapa saran ya dari Bapak Ibu guru, kalau bisa tidak hanya sekedar sosialisasi kesiapsiagaan bencana, tetapi kita integrasikan dengan mata pelajaran IPA di SD begitu, sehingga mereka juga akan menambah materi terkait dengan apa yang dimaksud dengan erupsi gunung api, kemudian faktor penyebabnya dan juga apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal itu. Hanya saja selama ini dari BNPB sendiri sebenarnya sudah pernah menggunakan istilahnya media ya, tetapi lebih kepada panduan atau guidebook yang mereka bagikan untuk anak-anak, tetapi kurang eksplisit atau istilahnya kurang kontekstual dengan kehidupan mereka, sehingga butuh yang namanya media yang bersifat mobile atau yang bisa dibuka dimanapun, praktis penggunaannya, dan juga bisa dipelajari secara mandiri. Kemudian siswa juga tidak hanya sekedar paham tadi ya kesiapsiagaan bencana, tetapi juga ada materi terkait erupsi gunung api dan sebagainya tadi yang kita kaitkan dengan mata pelajaran IPA, sehingga nanti akan lebih komprehensif, tidak hanya sekedar berfungsi sebagai sosialisasi ke pendidikan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga sebagai media di dalam mata pelajaran IPA terkait dengan erupsi gunung api tadi. Lalu yang tahap kedua di Define itu ada beberapa hal yang dilakukan setelah ada masukan, saran, dan juga beberapa rekomendasi dari guru maupun kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pakem. Poin-poin penting yang perlu diperhatikan di tahapan Define ini, yang pertama membutuhkan media yang dapat memberikan sosialisasi kesiapsiagaan bencana erupsi gunung api. Kemudian yang kedua itu rancangan medianya dibuat interaktif, sehingga tidak hanya satu arah, tetapi anak pun bisa melakukan interaksi dengan media yang dikembangkan. Jadi nanti ada interaksi dua arah antara media dan juga anak. Kemudian yang ketiga terintegrasi dengan muatan pembelajaran IPA di SD, terutama pada kurikulum 2013. Lalu fiturnya juga dilengkapi dengan menu atau fitur eksperimen, sehingga nanti benar-benar yang ditayangkan di dalam produk itu tidak hanya sekedar teorinya atau tidak hanya sekedar visual atau audio maupun audiovisualnya, tetapi secara kontekstual mereka benar-benar mengalami atau mempraktekkan gitu simulasinya di dalam luar aplikasi itu. Lalu yang kelima diakses dengan menggunakan smartphone Android, sehingga nanti memudahkan mereka untuk bisa menggunakan produk itu dimanapun. Yang ketiga di tahapan IDS itu kemudian desainer berusaha menggambarkan ya beberapa saran, masukan, solusi, dan ide yang sudah dirancang berdasarkan hasil interview tadi. Kemudian akhirnya menyimpulkan ada beberapa fitur atau menu yang akan didesain dalam
produk tersebut. Yang pertama ada menu petunjuk, di mana itu nanti akan ada cara atau langkah-langkah yang perlu dipahami oleh pengguna dalam menggunakan produk itu. Kemudian yang kedua adalah pengantar. Di pengantar itu nanti akan ada penjelasan singkat terkait dengan pentingnya pendidikan kesiapsiagaan, kemudian tentang erupsi gunung api. Kemudian yang ketiga ada istilah-istilah penting yang harus diketahui anak, termasuk istilah erupsi gunung api, kemudian istilah-istilah ilmiah seperti lahar dingin, kemudian ada juga beberapa istilah lain yang berkaitan dengan erupsi gunung api. Lalu yang keempat itu nanti ada fitur atau menu materi. Di materi itu tidak hanya sekedar materi terkait tadi sosialisasi kesiapsiagaan bencana, tetapi juga materi IPA yang kompetensi dasarnya berkaitan dengan erupsi gunung api. Lalu ada menu juga eksperimen. Nah, eksperimen itu nanti kombinasi antara video tutorial eksperimen yang harus dilakukan anak, sehingga nanti mereka praktek langsung di lapangan, begitu di luar kelas, apa yang harus dilakukan ketika ada erupsi gunung api, kemudian eksperimen terkait dengan proses terjadinya lahar itu bisa keluar dari dalam gunung api itu seperti apa, itu melalui eksperimen ada videonya. Kemudian yang selanjutnya adalah lembar kerja siswa yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan eksperimen. Lalu yang selanjutnya ada menu game atau quiz atau permainan yang bisa menambah atau memperkuat mereka dalam materi kesiapsiagaan bencana maupun erupsi gunung api. Dan terakhir ada refleksi, penjelasan singkat terkait dengan apa saja yang sudah dipaparkan di dalam materi, kemudian penutup, dan referensi serta profil pengembang. Kalau digambarkan secara lebih dalam bentuk bagan, itu ada beberapa fitur yang saya sebutkan tadi. Hanya saja di sini kalau di materi memang ditekankan tidak hanya berupa materi berupa teks atau bacaan, tetapi ada audionya, kemudian ada visualnya, dan juga ada audiovisualnya atau video. Dan di gamenya juga ada beberapa game yang rancang, yaitu puzzle, kemudian matching game, kemudian satunya lagi ada tebak gambar. Lalu di prototipe sendiri, sebenarnya prototipenya masih belum final karena masih prototipe ya, jadi masih perlu untuk disempurnakan lagi setelah melakukan uji coba atau validasi dari ahli terkait dengan rancangan prototipenya. Nah, ini secara singkat tampilan menunya. Sebenarnya ada, nanti saya share screen yang gambaran prototipenya, dan karena ini digunakan dalam diakses dalam smartphone atau Android, sehingga tampilannya sebenarnya bukan seperti ini. Jadi yang finalnya itu ada aplikasinya sendiri nanti kalau sudah final. Lalu yang tahap kelima ada tahap tes, yaitu di tahap tes itu produk prototipe tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut berdasarkan saran dan masukan dari beberapa pengguna saat uji coba kelayakan dan kepraktisan. Lalu setelah melakukan uji coba kelayakan dengan expert judgment itu, kemudian dilakukan uji kepraktisan dengan 3 tahapan, yaitu batuan trial, small group trial, dan full trial. Lalu yang terakhir setelah selesai perbaikan dari uji coba tadi, dilakukan uji keefektifan penggunaan produk dan untuk mengetahui seberapa efektifnya rancangan produk itu dalam meningkatkan pemahaman anak terkait dengan kesiapsiagaan bencana erupsi gunung api, dan sekaligus juga fungsi dari media tersebut tidak hanya sekedar sosialisasi kesiapsiagaan bencana, tetapi diharapkan bisa juga menjadi salah satu media yang bisa mendukung dan memfasilitasi anak dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar.
Begitu Bu Saida, mohon masukannya untuk rancangan desain thinking yang saya kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, di awal-awal saya kurang mendengar ya. Tapi secara umum saya kira sudah ada yang spesifik ya, tapi yang belum lebih spesifik. Tapi ini saya kira untuk pemula saya kira cukup lah. Ya, saya kira secara umum oke ya. Secara umum oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke presenter berikut. Oke, baik. Terima kasih Bu Saida. Oke, baik. Selanjutnya Pak Noven sudah siap? Ya, siap. Mbak Moris, terima kasih. Silakan Pak. Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Saida. Ini izinkan saya untuk share screen paparan yang saya mau presentasikan hari ini atau sekarang. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sudah, baik, Pak. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita itu harus pada tahap empatis ini kan kita harus benar-benar merasakan atau empati terhadap terhadap permasalahan gitu kan. Nah, ini permasalahan ini ada pada sekolah yang ada di anak saya, yaitu di SD Kreatif. Nah, di SD Kreatif itu bisa dibilang model atau bentuk pembelajarannya itu mayoritas berupa tema. Jadi mereka biasanya diajak untuk bermain terlebih dahulu, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan terlebih dahulu, baru setelah itu Bapak Ibu guru, nah itu baru menjelaskan apa sih makna dari kegiatan itu. Nah ini dibuat dalam bentuk tanya jawab dan sebagainya. Nah waktu itu kelas 1, kemudian pas pandemi, nah ini kegiatan belajar seperti itu tidak terjadi. Kenapa? Karena para siswa itu kan tidak boleh ke sekolah, sehingga mereka harus belajar di rumah. Nah, bentuk atau model pembelajarannya berbeda. Yang awalnya berbentuk konsep tema, akhirnya berupa hanya Bapak Ibu guru memberikan materi, kemudian disuruh membuat soal, diberi soal, kemudian dijawab. Nah, itu terus sampai kurang lebih berjalan 2 tahun. Nah, akhirnya saya berpikir, nah terus bagaimana konsep pembelajaran sebelumnya, atau mungkin itu yang disebut dengan konsep tematiknya, karena siswa hanya diberi materi secara searah mungkin ya, bisa disebut searah, kemudian mereka disuruh menjawab soal, nah mereka mengerjakan, bukan mengumpulkan begitu seterusnya. Nah, di sisi lain kalau di luar sudah mengerjakan soal itu, mereka kebanyakan adalah bermain gadget atau lebih fokusnya adalah pemain game. Nah, maka saya berpikir bagaimana caranya mengemas konsep pembelajaran sebelumnya. Nah, ini ketika dilakukan secara daring, karena kalau dilakukan secara luring mungkin mereka sudah terbiasa, tapi bagaimana kalau digunakan secara daring. Nah, daring selama ini hanya konsepnya searah, jadi menurut saya tidak terlalu mengena ke siswa. Oleh karena itu
saya berpikir bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang nantinya itu dapat mengimplementasikan konsep tematik itu dan medianya dimengerti atau disenangi oleh siswa. Nah, saya berpikir yaitu membuat sebuah permainan dengan tujuan pembelajaran yaitu tematik. Nah, untuk itu empathize-nya, nah, jadi untuk tahapan define ya. Nah, karena apa yang menjadi masalah itu adalah pengajar sulit untuk memvisualisasikan atau mempraktekkan tema yang biasa dilakukan ketika luring, tapi bagaimana caranya untuk diterapkan secara daring ya. Karena biasanya pembelajaran yang dilakukan atau tematik gitu ya, itu biasanya membutuhkan alat peraga, kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam penerapannya, sehingga kalau dilakukan secara online itu sulit untuk membantu agar siswa itu dapat mengerti pembelajaran itu. Kemudian what do you need to know ya, jadi sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran tematik yang menarik serta diminati oleh pembelajar. Karena bukan hanya mungkin kalau di sekitar rumah itu bukan hanya anak saya yang gemar mau bermain game, tapi saya kira hampir semua anak ya waktu itu ketika masa-masa pandemi itu mereka sangat menyukai game untuk mengisi ketika mereka sedang tidak belajar. Oleh karena itu makanya saya kepikiran untuk bagaimana mengimplementasikan pembelajaran tematik dalam bentuk permainan atau game. Nah, pada tahap ideate ya, ini saya coba untuk, nah ini kan di dalam buku tematik ya, itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, saya coba untuk yang saya terapkan atau yang nantinya, karena ini anak saya kelas 3 SD, jadi fokus pembelajarannya adalah untuk tingkat sekolah dasar dengan mengambil contoh buku pembelajaran tematik kelas 3 pada tema 3 dengan judul Benda di Sekitarku. Ya. Jadi persis seperti yang dilakukan, yaitu mereka melakukan kegiatan dulu di sekitar, kemudian baru pemahaman. Nah, baik, mungkin itu aja. Nah, kurang lebihnya nah ini contoh konten yang ada di yang saya rencanakan itu. Nah, ini adalah karakternya yang untuk mewakili peserta didik atau siswa. Kemudian ini adalah karakter yang pendukung atau yang biasa disebut NPC, non-player karakter. Nah, kemudian saya juga membuat seolah-olah lingkungannya itu adalah lingkungan sekolah ya, sekolah yang saya buat seperti yang ada di sekolah kreatif. Nah, ini adalah contoh ya, jadi contoh pembelajaran atau model pembelajarannya. Jadi pada saat bola kemudian saya sentuh atau saya jatuhkan, lah ini dia akan memantul ya, memantul. Nah kemudian ini nanti akan muncul sebuah materi untuk mendukung dari tampilan yang ada di game ini.
Mungkin itu saja Bapak Ibu dan Bu Saida yang bisa saya sampaikan untuk untuk desain atau paparan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira idenya menarik ya. Saya kira idenya menarik karena sebagai orang tua pasti merasakan juga ya apa yang dirasakan anak kesulitan dalam belajar selama pandemi ya. Yang menarik di sini adalah bagaimana meningkatkan engagement peserta belajar dalam bermain game ya Pak ya. Iya. Jadi meningkatkan engagement peserta belajar dengan menyerupai mengimitasi suasana kelas yang ada ya. Nah, saya kira ini masih perlu explore yang lebih jauh. Betul. Kalau ini diteliti pun saya kira menarik juga ya. Diteliti lebih jauh menarik. Karena ada ilmu ya yang berkaitan dengan ini, misalkan terkait dengan ergonomi. Pernah dengar ergonomi? Ya, yang berkaitan dengan interaksi ya antara pengguna dan ini. Jadi kaitannya dengan ergonomi, kaitannya dengan banyak hal. Nah, secara umum oke ya, untuk tugas ini saya kira sudah memenuhi ya untuk tugas mata kuliah ini. Tapi kalau untuk menghasilkan inovasi yang betul-betul secara design thinking, saya kira perlu mengejar lagi menggali lagi. Maksudnya menggali lebih dalam lagi seperti apa sih interaksi antara siswa yang dibutuhkan oleh siswa yang satu dan yang lainnya. Apakah memang mereka hanya butuh interaksi antara sistem dan pengguna saja? Bagaimana dengan interaksi antara peserta belajar? Apakah di sini diabaikan atau seperti apa? Diabaikan juga tidak masalah, tetapi interaksi antara sistemnya itu yang perlu dikaji lebih mendalam. Ya, apakah betul ini bisa meningkatkan engagement? Ya kan, engagement kan yang diinginkan supaya mereka tertarik belajar, tidak hanya sekedar bermain gadget kan. Sepintas itu yang tadi yang saya tangkap ya. Tapi secara umum oke, bisa memenuhi ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Saida. Ya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ya ke satu orang lagi. Kalau ini selesai butuh berapa orang lagi ya? Besok saya sudah berangkat ke Jepang. Nanti itu ya sebentar. Halo, saya share nggak bisa. Iya Pak Ben. Saya kirim ke grup, nanti kakak bantu saya ya. Oh oke. Oke. Bentar. Kirim ya di grup aja nggak apa-apa. Ya, di grup keluarga mahasiswa. Ya, sebentar. Oke.
Oke. Kecilan ya? Oke. Oke, silakan. Langsung ke ini saja kakak. Di bab 3 saja. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin kepada Ibu sama teman-teman. Saya dulu Prof kasih tugas ini, saya membuat mobile learning, design thinking tentang mobile learning umum. Setelah itu saya pikir apa masalah itu saya bisa selesaikan. Jadi selama ini saya pikir bahwa di negara saya selama pandemi COVID-19 itu pemerintah sama lembaga pendidikan mengambil keputusan untuk sekolah online. Jadi pembelajar selama ini mereka tinggal di rumah masing-masing. Sebagian berasal dari pedesaan, maka di sana itu kekurangan listrik dan juga masalah dengan koneksi internet. Jadi saya di sini saya desain bahwa tentang pembelajaran online menggunakan WhatsApp, Zoom, sama Google Form. Jadi setelah di empati ini saya mengumpulkan, mengidentifikasikan masalah ini. Mereka mengatakan bahwa selama ini kami menggunakan komputer atau laptop untuk menggunakan kuliah online. Kami ada masalah karena di sini kekurangan listrik dan juga masalah juga koneksi internet. Jadi meskipun begitu, tapi mereka harus berusaha tetap mengikuti proses pembelajaran online. Yang tentang mobile learning, mobile Android, mereka nggak bisa gunakan karena belum menerap ke dalam kurikulum, maka mereka belum tahu bahwa itu kita bisa gunakan atau bagaimana. Setelah itu Ibu Prof memberikan tugas ini kepada saya menggunakan, ternyata ada keefektifannya sangat luar biasa karena mereka bisa menggunakan mobile ini mengikuti proses pembelajaran online. Jadi selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini saya mencoba mengajar siswa-siswa dari Timor Leste dengan online. Saya menggunakan mobile, suruh mereka menggunakan mobile. Ternyata mereka menggunakan mobile di kampung halaman mereka bisa terkoneksi dengan internet dengan baik. Jadi
saya interview mereka bahwa apakah kalian menggunakan mobile learning ini untuk mengikuti mata kuliah ini, apakah mereka kalian mengikuti dengan baik atau bagaimana. Mereka bilang bahwa kami kalau menggunakan komputer atau laptop nanti kami nggak bisa ikut karena koneksi ke internet itu sangat lemah sekali. Jadi masuk ke Zoom itu nanti masuk baru keluar lagi, baru masuk lagi. Tapi kami menggunakan mobile ini sangat lancar. Jadi di dalam design thinking ini saya menggunakan hasil yang ini. Jadi naik lagi. Ya, naik lagi Kakak. Ya, naik lagi. Jadi di Define ini saya setelah mengumpulkan data mahasiswa, saya mengidentifikasi bahwa pembelajar menggunakan komputer dan laptop untuk mengikuti proses pembelajaran online tidak stabil karena masalah tentang koneksi internet. Jadi di sini saya menggunakan Zoom, WhatsApp, sama Google Form dengan berbasis mobile learning bisa mengatasi masalah ini. Di IDEAT, naik lagi. Ya, jadi di IDEAT ini saya mencoba merancang beberapa ide. Jadi ke prospek ke depan itu harus guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan itu harus memiliki akun grup atau WhatsApp, dan juga grup atau WhatsApp itu dikontrol dari admin sekolah, yang grup yang admin itu harus setiap mata kuliah itu harus ada grup supaya bisa mengirim materi atau link tentang pembelajaran itu ke dalam grup masing-masing. Ya, naik lagi. Jadi di prototype ini saya mencoba mengirim link ke grup. Ternyata mereka dapat mengakses dan mereka bisa mengikuti kuliah online dengan kita bisa katakan dia mereka mengikuti secara optimal. Ya, inilah yang dari saya. Saya mohon maaf kepada Prof bisa memberi masukan supaya saya bisa mengimplementasikan strategi ini. Terima kasih. Saya kira juga idenya menarik ya. Jadi dengan menggunakan Zoom karena keterbatasan koneksi ya, sehingga dicarilah ide ya, gimana supaya pembelajaran tetap bisa berlangsung. Jadi konsep high tech ya, konsep high tech tidak bisa diterapkan. Jadi dengan low tech pun mungkin bisa ya. Dengan low tech. Nah, ini mungkin yang perlu dieksplor. Low tech itu seperti apa? Low tech yang bisa dioptimalkan ya. Mungkin dengan HP keterbatasannya mungkin lain lagi ya. Sehingga saya ikut dulu di awal-awal pandemi ada
diskusi ya, diskusi dengan beberapa praktisi teknologi pembelajaran kaitan dengan Cina, di Singapura. Nah, itu di Cina pun mereka mengoptimalkan no-tech ya, no teknologi. Itu juga bisa. Low teknologi juga bisa. Jadi pembelajaran itu tidak mesti harus high-tech ya. Tidak mesti harus high-tech. Teknologi pendidikan bukan hanya mengakomodir penggunaan high-tech ya. Low teknologi pun kita harus bisa merancang. No teknologi pun sekalipun itu juga harus kita rancang. Saya ingat di awal pembelajaran boomingnya pembelajaran mobile learning sekitar 12 tahun yang lalu ya, di awal 2000-an itu, di mana pembelajaran di Afrika ya, UNESCO itu punya inisiatif program dengan menerapkan mobile learning untuk literasi ya di Afrika. Itu kita tidak membayangkan, jangan membayangkan teknologi mobile saat ini, tetapi memang betul-betul hanya literasi yang hanya memanfaatkan SMS ya, hanya memanfaatkan SMS gateway misalkan. Untuk pada zaman itu saya juga menggunakan SMS gateway untuk mensupervisi siswa dalam belajar. Mungkin saya sudah pernah ceritakan ya kaitannya yang SMS gateway ini. Jadi waktu itu idenya ya bagaimana supaya kita bisa memantau siswa belajar. Nah, saya mengembangkan sistem aplikasi berbasis mobile disesuaikan. Jadi bukan Android ya waktu itu. Jadi ketika mereka membuka aplikasi itu, SMS terkirim ke sistem, ke server saya. Itu nanti terhitung ketika mereka membuka lagi, terkirim lagi. Jadi kelihatan ada hitungannya ya. Jadi lognya itu kelihatan ya. Berapa kali dia masuk, berapa kali dia mengakses latihan, ini itu kelihatan. Nah, waktu itu teknologi yang berkembang ya itu, maksudnya kita belum bisa mengoptimalkan Android karena Android belum ada belum terjangkau ya bagi siswa-siswa. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan Pak Benyamin adalah mengeksplorasi lebih jauh lagi bagaimana kepemilikan teknologi ya. Kalau misalkan mereka memiliki mobile device, sejauh mana mereka bisa mengupayakan misalkan mobile data. Kan mobile data juga kan ini juga lumayan juga bagi orang tua ya. Jadi itu kira-kira gimana caranya supaya ini tidak begitu konsumtif. Ya. Nah, mungkin bisa sifatnya yang lebih stand alone device ya, yang tidak terkoneksi internet. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan kembali lagi seperti zaman dulu, misalkan yang hanya mensupervisi, waktu itu saya pakai SMS gateway ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa seperti apa? Nah, itu perlu dieksplor lebih jauh ya. Nah, kemudian bagaimana kombinasinya antara no-tech dan low-tech untuk strategi pembelajarannya ya. Nah, mungkin yang dikuatkan lebih ke arah strategi pembelajaran. Kalau menurut saya sih, no teknologi pun saya kira bisa. Karena apa? Khususnya di pendidikan formal negeri ya, di sekolah negeri, semua yang bersekolah di sebuah SMP atau SD atau SMA, itu kan orangnya, rumahnya itu dekat dari sekolah. Karena adanya program zonasi. Ibaratnya jalan kaki ke sekolah pun itu bisa. Nah, kenapa tidak mengoptimalkan ini? Tidak perlu mereka bersekolah, tetapi sistemnya misalkan ada sistem modul kah, atau sistem apa yang mereka mengumpulkan tiap hari, kemudian kan boleh jadi di dalam rumah itu yang punya HP kan orang tua saja. Nah, ini gimana cara mengoptimalkannya ini? Tidak bisa memaksakan bring your own device ketika kita menerapkan di daerah remote area seperti itu. Nah, ini perlu didata satu persatu berapa
kesanggupan orang tua dalam mobile data, sehingga nanti dihasilkanlah sebuah pembelajaran yang ramah di kantong orang tua. Ya, tidak perlu mereka harus membeli device baru. Ya, jadi sangat kasihan, malah ketika pandemi banyak sekali orang tua murid yang kesusahan ya. Karena harus mengupayakan beli HP, Android, yang smartphone. Nah, sekolah kan harusnya mengoptimalkan ini. Sekolah sudah zonasi. Ya, kenapa tidak diatur saja sistemnya, misalkan bergantian orang tua murid atau siswanya datang mengumpulkan tugas atau mengambil tugas. Itu di Cina masih begitu modelnya. Modelnya masih per kelompok yang terbatas. Jadi tidak dalam kelas besar. Nah, itu yang menggunakan no teknologi, mengandalkan strategi pembelajaran. Seperti itu. Kalau mau menggunakan teknologi, laut teknologi juga bisa. Ya, jadi jangan pernah memaksakan high-tech pada daerah yang memang tidak bisa ya. Pasti kita tidak sukses di dalam mengambil data. Ya. Saya juga sudah berkali-kali tidak sukses dalam penelitian karena tidak begitu detail dalam mengeksplor demografi siswa, ya, seperti itu. Jadi memang kita dalam penelitian itu tidak selalu sukses ya. Jadi selalu dari situlah nanti kita matang sebagai peneliti. Begitu ya Pak Benyamin ya. Baik, terima kasih Bu. Saya kira demikian. Ini Pak Benyamin lokasinya di mana Pak? Saya tinggal di Asrama Edelweiss UM, Prof. Kalau ininya Pak, kampungnya di mana? Kampungnya di Dili. Oh, di Dili. Ya, di Dili. Tapi yang kemarin Prof kasih tugas ini saya berusaha menghubungi dengan siswa-siswa di Timor Leste, yang satu di Suai, yang satu di Ainarong, yang satu di. Bahasa Indonesianya masih lancar ya? Iya, masih lancar Bu. Di sana bahasa Portugis ya? Bahasa Portugis sama bahasa Tetum, Prof. Oh iya, oke. Jadi saya kira menarik kalau bisa merancang itu ya. Baik, Prof. Yamin ya. Jadi tolong terus diteliti ya sebagai mahasiswa teknologi pendidikan ya. Saya juga pengen juga ada yang meneliti tidak hanya high tech ya, seperti Mbak Mauris, tetapi ada juga yang no teknologi, ada juga yang low teknologi. Nah itulah TEP. Ya, tidak hanya melulu berbicara high tech. Ya. Tapi keunggulannya nanti ada pada modelnya ya. Ada pada model pembelajarannya. Itulah yang menjadi best practice bisa. Ya, bagaimana mereka bisa. Silakan di browsing kaitannya dengan no teknologi pandemi di sekolah di Cina ya. Mungkin akan ketemu literaturnya ya. Atau info-info yang berkaitan dengan itu. Oke, Bapak Ibu, saya kira demikian ya. Saya masih banyak dokumen yang harus saya siapkan ini. Besok saya berangkat. Saya belum dapat hotel. Hotelnya penuh. Untuk 1 hari ada. Semuanya sudah sih. Tinggal 1 hari di Tokyo tuh habis waktunya. Jadi ternyata hari Sabtu malam Minggu itu semua orang dari desa-desa mungkin dari yang ada di Jepang itu juga ke Tokyo ya, jalan-jalan ya, karena sekarang masuk November sudah mau Natal, sudah Desember itu illumination di Tokyo itu luar biasa, jadi orang-orang pada ke sana semua sampai kehabisan hotel ini. Oke, baik, saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjut minggu depan, mungkin Jumat ya, Jumat minggu depan insya Allah. Oke, baik, terima kasih, saya kira cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya. Bu.